Halo Mas Bro, ketemu lagi dengan POM Podcast Obrolan Motoblas dengan saya Joko Haryanto. Kali ini saya akan membahas kisah unik, yaitu suka duka menjadi blogger atau vlogger di bidang otomotif. Saya bersama narasumber saya yang raja podcast di Bali, yaitu Adit. Kalau kalian temui itu namanya apa, Adit? Ensiklomotif kalau di Instagram ya. Kalau di blog udah mati ya? Blog saya udah mati, Pak. Apa itu blog? Ngapain saya lagi? Oke. Kita akan membahas suka duka menjadi blogger atau vlogger otomotif. Iya. Oke, sekarang kita bahas dulu sukanya itu apa? Sukanya saya dapat uang. Dapat uang. Dari Ya dari pihak penyelenggara acara yang mengundang kita. pernah diundang? Dikit sih. Dikit sih. Pak, jangan buka. Saya takutnya aib saya kebuka semua, Pak. Ya, sebenarnya sih blogger kalau dari amplop itu kecil ya. Kecil. Dari amplop ya. Teman-teman ya, ini sekaligus membuka khalayak ramai. Kalian ramai dikira Bahwa blogger tidak seperti yang kalian kira, uangnya tebel, dapat undangan uangnya tebel. Enggak, itu cuman yang tebel amplopnya aja. Syukur-syukur nggak lupa isinya. masih mending ya. Dikira adsense kita gede apa ya? Adsense juga kecil. AdSense kecil ya, AdSense jadi kecil. Ya satu-satunya penghasilan kita ya dari iklan. Misalnya kita di endorse suatu, ya. ya kan, anggaplah kita vlogger tapi di endorse oleh Durex misalnya gitu ya, kan kita dapat bayarannya di sana. Anda blogger otomotif, saudara-saudara. Ini tentunya ada vlogger otomotif iklannya kayak gitu-gitu, ya kan? Kita terima Emang aja. ada ya vlogger yang iklannya? Ada, nggak maksudnya kan belum beruang. Ya, Oh terima ya. aja. Oh gitu. Ya kita kan realistis aja lah. Kita dapat kasih uang ya siapa nggak mau. Meskipun itu Durex gitu. Ya. Ya kan. Jangan ngomongin gitu harus dulu deh. Goblok aku ngeditnya susah ini. Tit mana tadi. Nah Itu sukanya. Itu suka banyak lagi sebenarnya sukanya. Kita kumpul-kumpul sama sesama vlogger dan Oke, kumpul. Dapat duit. Relasi dengan pabrikan tentunya. Pabrikan mana yang sekarang bekerja sama kita? Kalau dari Bali Motovlog sebenarnya kita tidak ada terikat kontrak yang pasti ya, maksudnya sampai benar-benar enggak. Kita sebenarnya kan kalau aku sebenarnya kan independen, mau kemana pun bisa. Ya. Tapi sekarang yang lebih banyak berinteraksi sih dari pihak Yamaha. Ya Yamaha. Nah, paling banyak berinteraksi ya. Paling banyak berinteraksi ya, bukan kerjasama. Bukan kerjasama. Kita tidak terikat kontrak, Ya. baik Yamaha, Honda, Suzuki ataupun Kawasaki. Ya, yang nomor 3 nggak usah disebutin, goib soalnya. Temanku banyak loh. Sumpah. Ini sekarang ketanda buat Anda gitu loh, pada Suzuki tolong. Iya, tolong ya Suzuki Suzuki ya, bannernya dibuka lagi karena pernah menerima atau merasakan nikmatnya apa dari Suzuki nggak? Pernah menikmati motornya juga iya. Banner Ya sempat ya dulu, tapi cuma sebentar. di blog ya. Ya sempat. Terus tapi cuma sebentar. Habis itu kan Suzuki agak gimana Ya, gitu kan. saat maju-majunya GSX gitu ya. Nah terus motor-motornya juga sebenarnya kan yang saya rindukan juga sebenarnya motor-motornya Suzuki juga. Maksudnya dulu aku juga pengguna Suzuki. Ya. Tapi sekarang Suzuki itu agak goib karena dealernya di mana, servisnya di mana. Ya. Kenapa tiba-tiba motornya masih banyak seliweran? Nah itu termasuk saya masih punya Suzuki juga sih. Karena saya bingung Pak mau nyervis kemana. Makanya saya bilang goib. Sukanya apa lagi nih? Sukanya lagi teman-teman udah ya. Hah? Teman-teman udah kumpul-kumpul udah. Kumpul-kumpul udah. Mendapatkan banyak pengetahuan seputar konten. Ya, soalnya kadang-kadang di pihak pabrikan itu memberikan kita knowledge tentang konten. Itu sebenarnya termasuk dalam, sebenarnya sih bisa dalam kumpul-kumpul juga. Tapi kadang-kadang kan pihak pabrikan itu memberikan suatu pembelajaran untuk kita. Workshop. Nah, workshop tentang konten. Ya kan. Nah, itu kan kita bisa banyak belajar tuh. Yep. Seperti itu. Jadi teman-teman, positif yang
mungkin tidak non material yang kita terima sebagai blogger atau vlogger otomotif itu sebenarnya lebih banyak kita terima itu dari workshop ya, misalkan workshop tentang SEO ya, kemudian workshop tentang teknik pengambilan video, kemudian materi vlog ya, tata caranya, atau mungkin dari effort yang harus kita tuangkan lebih untuk membuat konten vlog dan public speaking. Public speaking itu yang kita terima sebenarnya non materi tapi bersifat jangka panjang. Ya, sangat berguna sih sebenarnya itu. Ya, jangka panjang. Kalau uang jangan diceritain sakit hati. Jangan. Ya, anggap aja uang itu bonus itu. Karena aku punya prinsip. Uang yang didapat dari AdSense, dari apa namanya itu aku cuma bonus doang. Yang utama yang karya. Oke. Contohnya kalian bisa lihat promosi ya, blog Foto Blast itu dari tahun 2012 ya. Dulu berjaya-jayanya sampai 2016 itu masih dapat banner terus menerus. Nah 2017 sampai 2021 itu sebenarnya zong, nggak dapat apa ya? Nggak dapat apa, hanya effort, hanya sekedar hobi untuk menulis karena sudah terbiasa dari 2012 sampai 2016, 17, 18 itu sudah terbiasa nulis, maka sekarang kalau nggak nulis konten nggak kurang. Kalau masalah AdSense jangan ditanya ya, udah saya tanya hati pokoknya. Kecuali subscriber Anda. 1 juta itu udah boleh nih. Oke lah. Kalau cuma subscriber vlog Moto Blast itu aneh Mas ya. Jadi IG saya tuh hampir 100.000. Tapi blog Facebook 45.000. Tapi sisanya channel YouTube saya cuma 5.000. Ngangkatnya itu susah banget, apalagi adsense nyambut-nyambutan. Itulah. Ya, itu kan emang gimana ya? Di sana kita perlu effort. Ya benar. Kita perlu effort, kita perlu mengetahui sebelumnya analisisnya dan segala macamnya. Itu juga harus didalami. Ya. Kecuali memang ada cara pintas. Saya tahu. Apa? Senggol aja salah satu orang gitu. Orang siapa ini yang senggol ini? Ya siapa aja. Bikin keributan, dijamin viral. Oh iya. Tapi Anda kuat mental kan? Gitu aja sekarang kan. Pernah nggak ngelakuin itu? Enggak sih. Belum pernah melakukannya. Sempat kepikiran tapi mau mikir 2 kali. Karena jujur mental saya kurang kuat dan memang kita nggak di situ ya. Nggak di situ ya. Lebih suka ya bikin sesuatu aja. Entah apa bebas. Oke. Sukanya ada lagi nggak sukanya? Sukanya itu aja sih menurut aku ya. Banyak juga ya. Banyak. Jadi bagi kalian yang mau menjadikan vlogger atau blogger menjadi penghasilan utama, kalian harus pikir-pikir dulu konsep matangnya sebelum kalian asal terjun. Misalkan kalian nggak punya ide gila out of the box, mending kalian jadi penonton atau mungkin jangan terlalu berharap banyak. Ya, mending kalian menjadi beda daripada masuk menjadi vlogger atau blogger yang sudah banyak. Iya. Ya kan? Tapi sayangnya sekarang blogger itu sudah menyusut. Bagi kalian yang ingin naik silakan. Cuman daya baca orang Indonesia kita memang menurun. Jadi blogger kurang diminati. Jadi kebanyakan umur misalkan 10 tahun sampai 25 tahun lebih ke vlog. Umur 30 ke atas itu mending dia suka membaca. 25 tahun ke bawah TikTok. Nah, sekarang dukanya. Dukanya banyak, Pak. Lebih banyak dukanya apa sukanya nih jadi banyak blogger? Dukanya. Nyesel nggak jadi blogger? Sebenarnya enggak sih, karena hobi ya. Blogger atau enggak ya? Karena dijalanin aja ya. Karena hobi Dan nggak memikirkan dukanya ya. Nggak memikirkan. Anggap aja kayak nggak memikirkan. Aduh, kalau jadi blogger risikonya bla 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 bla, nggak mikir sana. Tapi pasti ada duka dong. Pastinya. Pasti. Dukanya saudara diblokir sama pihak-pihak endorse. Pernah diblokir ya? Diblokir dari pihak kompetitor. Misalnya kita lagi sedang dekat dengan ini nih merek A. Ternyata kompetitor merek B ini nggak terima nih. Nah, kita nggak dipakai sama dia. Oh gitu. Kalau pabrikan
Pabrikan hampir, cuma sekarang bukan diblokir sih statusnya, tapi tak dianggap. Nggak ada, kasih nggak dianggap ya? Iya, nggak dianggap. Nggak dianggap ada gitu. Aku mungkin dianggapnya barang halus sendiri ya. Kalau aku dulu sebagai Motovlast dulu memang dari awal ngeblok itu yang ngerangkul adalah AHM. Oh dari undangan gitu ya. Iya. Segala macam. Nah, cuman nggak tahu ini duka atau enggak, tapi karena saya lebih intens ke AHM, kita sebut aja ya. Iya. Lebih intens ke AHM, undangan produk baru, launching produk baru AHM sebelum pandemi ya. Iya. Launching produk baru AHM, kemudian banner juga AHM. Makan-makan AHM. Makan-makan AHM. Tahun baru, Lebaran dapat parcel segala macam dari AHM, semuanya pokoknya ulang tahun AHM. Iya. Semuanya. Dan itu membuat pabrikan lain itu ngerasa kita ini kayak ternakan katanya. Iya, iya. Makanya mereka jadi nggak berani masang banner ke kita. Nutup. Padahal kita nggak ada di kontrak. Nggak ada di kontrak. Ya. Cuman memang kadang kalau kita dekatnya sama AHM, informasi semuanya kita dapat mudah dari AHM. Ya. Maka kita bahasnya yang info yang kita dapat. Iya benar. Tapi kalau sekarang kan beda. Ada Yamaha, ada deket sama Yamaha Indonesia, sama Yamaha Motor Bali, Kawasaki juga deket, Suzuki juga. Suzuki kalau seluruh semua, Suzuki pusat sama Suzuki Bali. Ya. Ini. Bahkan mobil juga, aku dekatnya malah banyak ke mobil. Mobil ya. BMW, Astra BMW aku dekat. Nah itu dulu kamu nggak nih. Siapa tahu nanti dapat banner. Astra BMW, Astra Daihatsu, Toyota, semua. Nah, ada semua sih. Aku belum mepetin. Kamu ke arah mobil ya? Pengen sih dari dulu sih sebenarnya. Dari zaman blogger aku motor. Lebih ke arah, tapi kayaknya lebih suka ke mobil ya. Mobil, tapi ya mungkin lebih welcome sih mobil sih daripada lebih welcome ya. Lebih welcome sih. Sebenarnya kalau mobil tuh enak kayaknya, lebih sedikit pesaingnya ya. Lebih sedikit tapi lebih ribet. Lebih ribet. Kalau cuma motor paling kita bahasnya cuma oh ini interiornya bla, ini lampunya ini nih LED. Terus ini shocknya bisa bermobil enggak? Mobil itu ada lampunya, lampu utama, lampu sennya LED, ada yang jalan, ada yang enggak, ada seri-serinya. Yang kayak Raize yang tipe yang biasa itu lampunya cuma kedip-kedip biasa, tapi yang tipe GR Gazoo itu lampunya jalan gini. Terus beda ya? Beda. Shock Veloz sama shock Avanza biasa itu beda, lebih empuk shock Veloz. Termasuk juga mungkin harus ngerasain perjalanan, kemudian posisi duduk sebagai supir, sebagai penumpang gitu ya. Bahkan di nomor 3. Nomor 3 juga ya. Ya. Terus teknologi interiornya juga semua. Iya. Bahkan yang Rolls Royce itu pun dia pernah masuk ke Rolls Royce? Pernah. Waduh. Tapi yang Ghost ya, yang Ghost saja. Kalau yang Kuntas aku dapat info, aku nggak tahu ini bangga atau enggak ya. Mobil Rolls Royce Countach yang dipakai kayunya itu pakai Makassar Ebony. Makassar Ebony, kayunya dari Indonesia. Oh. Bangga apa enggak ya? Sebenarnya bangga sih produk Indonesia dipakai, tapi kan iya kan? Tapi kenapa harganya lebih mahal ya? Iya, karena Makassar Ebony kenapa bagus ya, kualitas kayunya emang bagus, serat-seratnya juga bagus. Jadi makanya Rolls Royce mobilnya Makassar Ebony. Kayu Ebony dari Makassar, Indonesia lebihnya. Apalagi nih Dukanya apa ya? Nggak dikasih pinjam. Unit. Oh banyak seringan. Pinjem. Mas, yang ngerasa ya lihat video saya ketika saya pinjam unit itu janganlah pakai proposal dulu, kemudian harus diajukan ke menteri ini, ya kan? Atasannya dulu, ujung-ujungnya ketika happening motornya udah hilang, iya, baru dikabarin itu pun tetap ditolak, mau wes. Nggak kan pernah loh dipinjam motor adventure tapi Matic. Kamu mau sebutin merek? Adventure tapi Matic. Iya. Adventure Matic. Keluarnya inisial Adventure Matic ya.
Iya. Keluarnya kapan? Klasifikasinya kapan? Jadi keluarnya tahun 2000 berapa itu? 2018. Dipinjemin 2019. Jadi ini tempe ini sudah jadi kanyong ini. Sudah berjamur. Kita mau bahas apa lagi nih? Bahas tempe sudah jadi udah lumutan, kita disuruh bahas kelebihan tempe itu. Saya mau cari tema, aku mau buka tema ini. Udah ada semua. Sudah tinggi-tinggi semua trafficnya. Ya, kan kalau kita mau review di vlog, yang lain sudah duluan. Kita nggak mungkin bisa nyalin. Mau bahas apa lagi? Kecuali kamu dipinjemin, terus kamu buat konten menghancurkan motor Matic ini dalam waktu 3 menit misalnya. Ya bisa. Itu tinggi view-nya. Tapi pabrikannya mau apa enggak? Iya. Kecuali atau enggak motor yang sudah dimodif. Oh iya. Misalnya motor klasik ya. Klasik rasa baru meskipun teknologinya berubah. Ya adalah motor klasik. Kalau yang tahu ya motor klasik tahun 2010 ke atas yang seharusnya sudah zaman injeksi dia sudah kayak karbu ya udah salah satu lah pernah di dekal pokoknya misalnya motor kanvas. Kalau misalnya itu kita review dalam kondisi baru ya udah tinggal zaman banget. Kalau kita nge-reviewnya dalam kondisi sudah dimodifikasi dengan konsep-konsep yang baru itu mungkin masih terbilang segar meskipun motornya sudah lama keluar. Kan tampilan kebantu tampilan modifnya ya. Kita kan bahasnya tentang modifikasinya bukan tentang motornya. Nah, itu bisa ngebantu. Apalagi ya dukanya ya? Dukanya setelah itu sering kalau sekarang ya mungkin karena nggak tahu efek pandemi atau gimana di dalam satu komunitas blog itu tidak disamaratakan undangannya. Maksudnya gini, kita punya anggota satu komunitas 10 orang yang diundang cuma 5 orang. Ya, dengan alasan itu limitnya segini karena pandemi kemudian jaga kuantitas orang yang diundang ya. Kalau nggak ada keramaian. Ya, kalau nggak mau ada keramaian kenapa nggak lewat Zoom aja terus saya. Makanya itu. Saya tak omongin ke Kanjeng Romo Kanjeng nggak mau sebutin. Oke. Nah itu sekarang dukanya. Kalau aku banyak dukanya. Jadi duka kita itu salah satunya adalah terjadi persaingan antara blogger dan vlogger se-Nusantara mulai dari Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Jawa Barat atau mungkin pusat Jakarta. Jangan Jakarta jangan. Apa? Jakarta itu raja parkir. Oh iya, raja parkir. Jadi kayak seperti ada kesan bahwa semakin jauh dari pusat Jakarta itu blogernya kualitasnya semakin jelek, semakin terpinggirkan. Kalau nggak gitu kan dilihat dari kualitas kontennya itu ya. Pesannya buat kalian vlogger yang di ibu kota ada kesenjangan. Tidak selalu yang dipinggirkan ini jelek, cuman nggak kelihatan aja. Ya Mas ya. Hanya saja nggak kelihatan. Padahal Bali kalau dipakai konten vlogger itu surganya konten sebenarnya. Apa? Cuman saya memang mobilitas semua orang itu kebanyakan di Jakarta. Jadi di sana lebih ini. Dan itu mungkin sedikit memberikan persaingan, gesekan. Apalagi kalau sudah ketemu ya. Kalau ketemu antar vlogger pasti ada gesekan. Semua pada show off, itu mungkin dukanya. Padahal kita seharusnya semakin kolaborasi. Iya, senang. Maksudnya kan ketemu dengan orang baru, kita bisa tahu ilmu baru, bisa tahu apa sih gimana secara dia biar bisa trafficnya naik. Nah, kan kita bisa cari-cari informasi. Tapi itu tergantung juga dari bloggernya. Dia mau bagi apa enggak? Ya, kebanyakan sih nggak mau bagi ya. Iya. Karena takut trafficnya dikacaukan. Kalah. Kalau jadi vlogger, kamu kan udah jadi vlogger juga? Sudah. Nah, kalau jadi vlogger itu dukanya juga sama sepertinya. Karena mirip-mirip ya, karena apalagi di bidang otomotif. Vlogger pusat dengan vlogger yang di Bali itu semakin ke timur, kayak semakin terpinggirkan. Anggaplah kita itu kayak vlogger pinggiran. Sudah nggak ada juga kan gitu ya. Ada juga kan vlogger yang di Bali itu yang terkenal. Padahal kalau ada acara-acara yang vlogger Jakarta juga ke Bali. Acara touring paling enak dia memang di Bali. Iya kan makanya kan. Makanya kadang-kadang agak
ada kesenjangan itu, dan mungkin dari pola pikir juga ya, kita kan berpikir selalu tentang yang terbaru, padahal ada sesuatu yang bisa kita gali. Ya, selain produk baru, ada sesuatu yang bisa kita gali. Ya. Mungkin kalau yang masih memikirkan tentang produk baru mungkin kalau belum nemu aja di mana sih celahku nih. Ya, benar. Kita harus benar cari celah. Cuman sayangnya pabrikan itu kalau launching motor baru kan memang di Jakarta dulu. Iya. Itulah zonnya kita. Kecuali kalau kita mau modal ya, ada launching baru, kita langsung terbang sana. Iya. Iya kan? Iya benar. Nah, itu. Apa? Makan. Ya udah closing aja lah. Closing ya. Closing. Jadi ini adalah obrolan yang nggak ada arti, nggak perlu Anda subscribe channel saya. Cukup jangan di skip iklan. Gitu. Iya bener nggak ya? Nggak usah di subscribe. Yang penting ketika ada iklan jangan di skip, biarin dia 5 detik berjalan. Kalau ada iklan lagi yang non skip jangan dimatiin, biarin aja ya. Donasi buat saya. Terima kasih Om. Terima kasih. Thank you.